Maka tidak ada orang yang dalam dirinya tidak ada sifat baiknya sama sekali. Mengapa sih kita jangan bermusuhan? Yang pertama apa? Permusuhan itu kezaliman dilihat dari sudut pandang hakikat. Jadi kenapa? Yang pertama, hakikatnya umat Islam itu kan seperti bangunan. Kalau kita memusuhi sesama muslim, itu seperti kita sedang meruntuhkan bangunan. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, ketika kita memusuhi seseorang, itu kita pasti zalim. Kenapa? Kita musuhi dia secara utuh hanya dengan alasan mungkin salah satu sifatnya, salah satu perbuatannya yang menurut kita buruk. Kita melupakan bahwa paket komplit orang ini mungkin tidak semuanya buruk. Mungkin kita tidak suka sifat dia yang cerewet misalnya, kalau ngomong tidak bisa kontrol. Dan kita tidak musuhi dia sepenuhnya karena kalau ngomong tidak bisa kontrol ini. Kita lupa mungkin dia punya 10-20 sifat baik yang lain. Ini yang katanya Syekh Said Nursi yang disebut berarti kita zalim pada dia. Maka memusuhi orang itu kezaliman secara hakikat. Jadi maka tidak ada orang yang dalam dirinya tidak ada sifat baiknya sama sekali. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun ya sidik-sidik mesti ono apike, kecuali mungkin di sinetron atau di film-film. Karena neng sinetron itu kan ada orang jahat itu dibikin jahat sak jahat-jahatnya. Biasanya kan yang jadi antagonis itu kan selalu skenario-nya jahat terus. Tapi biasanya dalam realitas sulit kita nyari orang yang jahat sejahat-jahatnya. Pak ada pak, begal itu pak tega. Lu kadang-kadang begal itu punya misalnya rasa setia kawan. Lo itu kan sifat baik. Wah, kalau sama temennya solider dia. Kita tidak memperhatikan itu. Nah ada kan, jadi maksudnya begini loh, tidak ada orang itu yang 100% dalam dirinya keburukan. Minimal dia sayang dengan dirinya, ingin membuat enak, membuat nyaman dirinya. Itu kan juga kebaikan. Mungkin 99% dia buruk, tapi kan masih ada 1% yang baik. Dia tidak pengen bunuh diri saja, itu kan sudah baik loh. Jadi tidak ada orang itu yang 100% buruk. Maka memusuhi orang, kalau kita musuhi dirinya secara totalitas, ada satu bagian kebaikan yang kita lupakan dari dirinya. Apakah itu juga akan kita musuhi? Wong tadi kita maunya kita musuhi total, berarti kan semuanya kita musuhi. Berarti kebaikannya juga mau kita musuhi kah? Lu kan saya tidak tahu pak, dia punya banyak kebaikan. Makanya jangan dihakimi sebelum engkau tahu. Jangan dijudge sebelum engkau ngerti. Ini yang dimaksud oleh Syekh Said Nursi, bahwa permusuhan itu kezaliman. Kita memusuhi siapapun, sebenarnya kita sedang berbuat zalim. Kubu manapun. Saya tidak tahu hari ini kan banyak sekali kubu-kubuan, blok-blokan. Boleh sih kita, saya lebih cocok dengan kubu ini, lebih suka dengan grup ini, tidak masalah. Tapi jangan menjudge, menjatuhkan, apalagi memusuhi yang berbeda. Apalagi kemudian kita klaim pokoknya kalau grup ini salah total, semuanya orang jelek, orang jahat, tidak ada orang baik. Nah kita berarti sedang zalim. Kemarin dulu saya lupa kita pernah ngaji itu bahwa zalim itu termasuk syirik kecil. Jadi kita memposisikan diri kayak Tuhan. Kezaliman itu kan asumsinya kita memposisikan diri kita lebih tinggi
dibandingkan makhluk ayoh yang lain, manusia yang lain. Jadi ketika kita memposisikan diri lebih tinggi, itu sebenarnya kita sedang merebut haknya Allah. Karena yang boleh lebih tinggi dari makhluk itu Khalik. Nah, maka orang zalim itu kan dalam struktur yang zalim itu ada yang menindas, ada yang ditindas. Berarti tauhidnya belum beres. Padahal di atas makhluk itu Khalik, dan kita memposisikan diri di atas orang lain, manusia yang lain. Ini kan berarti kita sedang zalim.